Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kami akan membahas terkait soal-soal ingatan UKM PPAI periode Agustus dan September 2024 kemarin. Nah, insya Allah soal-soal yang akan kami bahas ini berpotensi sangat besar untuk keluar di UKM PPAI 2025. Oke, teman-teman, kita mulai. Nanti saya akan memberikan waktu 30 detik setiap soal untuk teman-teman bisa mengerjakan terlebih dahulu. Setelah itu, kita akan melakukan pembahasan secara bersama-sama. Oke, yang pertama, seorang apoteker R&D industri farmasi tuntas CBT ingin membuat sediaan injeksi dengan formula prokain HCl 1 gram dengan E sama dengan 0,24, kolbutanol 0,5 gram, E 0,18, NaCl at isotonis, WFI at 50 mili. Nah, berapa jumlah NaCl yang dibutuhkan? Ya, teman-teman silahkan dikerjakan terlebih dahulu 30 detik. Oke, teman-teman, apa jawabannya? A, B, C, D, E? Ya, kita bahas ya. Jadi, kita akan menghitung kebutuhan NaCl isotonis. Karena di soal ini diketahui ekivalen dan diketahui berat tabletnya, sehingga di soal kita menggunakan rumus B sama dengan 0,9 dikali volume dikurangi W dikali E. Karena di soal zatnya ada dua ya, prokain sama kolbutanol, maka kita menggunakan dua zat itu dalam perhitungan. Oke, kita masukkan 0,9 per 100 dikali volume yang mau dibuat berapa? 50 mili. Kemudian dikurangi W berat ya. Berat itu satuannya harus miligram sama gram. Oke, di soal sudah sama. W-nya punyanya prokain adalah 1, kita masukkan 1, E-nya 0,24, kemudian ditambah dengan kolbutanol beratnya 0,5 dikali dengan 0,18. Kemudian setelah dilakukan perhitungan, ketemulah 0,12 gram. Nah, di soal adalah jawabannya miligram ya, maka kita jadikan miligram sama dengan 120 miligram. Maka yang benar adalah yang C. Nomor 2, Divisi Bagian QC Industri Tuntas CBT melakukan pengawasan mutu terhadap granul yang akan dicetak menjadi tablet. Sebelum dilakukan tabletasi, granul akan dilakukan uji moisturance content untuk mengetahui kadar lembab dari granul yang akan dicetak. Karena dikhawatirkan tingginya kadar lembab pada granul dapat menyebabkan permasalahan selama proses pencetakan. Pertama-tama, granul ditimbang plus minus 5 gram dan diperoleh bobot 5,1683 gram dan dimasukkan ke dalam moisturance content tester selama 15 menit dan didapatkan bobot granul akhir adalah 5,0074 gram. Berapa moisturance content dalam granul tersebut? Oke teman-teman, apakah sudah ketemu jawabannya? Oke, kita bahas. Nah, ini adalah perhitungan persentase MC atau moisturance content. Nah, kita ingat-ingat rumus MC adalah berat awal dikurangi berat akhir, kemudian dibagi dengan berat akhir dikalikan 100. Berat awal adalah 5,1683,
kemudian berat akhir adalah 5,0074, berat awal 5,0074 dikali 100, maka hasilnya adalah 3,21%. Nomor 3, bagian produksi. Suatu industri farmasi terdapat permasalahan yang terjadi pada saat tahap pencetakan tablet. Masa cetak tablet menempel di bagian upper punch dan tablet mengalami kesulitan ketika dikeluarkan dari dai mesin cetak tablet. Diketahui proses pencetakan tablet menggunakan metode granulasi basah dan dari hasil evaluasi masa cetak diperoleh kecepatan alir 10 gram per detik. Kompresinya 14% dan moisture kontennya adalah 6,2%. Nah, soalnya, apakah penyebab terjadi permasalahan sticking pada proses pencetakan tablet tersediaan tersebut? A. Sifat alir massa cetak buruk. B. Kompresibilitas granul yang buruk. C. Kurangnya optimal proses pengeringan granul. D. Terlalu rendah tekanan upper punch selama pencetakan. Dan E. Kurangnya eksipien pengikat. Oke, silakan dijawab dulu teman-teman, 30 detik dari sekarang. Nah, jawabannya adalah yang C, kurangnya optimalisasi proses pengeringan. Kenapa? Karena kejadian di soal ini adalah kejadian sticking ya, atau kerusakan sticking pada tablet. Yang pertama, dia karena tingginya kadar air atau moisture content. Nah, dikarenakan proses pengeringan yang belum optimal atau jumlah pelarut pengikatnya yang terlalu banyak, bisa jadi karena itu ya. Nah, di soal itu adalah moisture kontennya 6,2%. Maka karena dia kadarnya lebih dari 5, maka perlu dioptimalisasi lagi proses pengeringannya. Nah, sebab itulah dia terjadi kerusakan sticking. Selanjutnya, nomor 4, industri farmasi Tuntas CBT sedang melakukan evaluasi akhir tablet salut. Diperoleh hasil tablet salut dengan permukaan yang terlihat kasar seperti kulit jeruk. Bagian R&D mengevaluasi apa penyebab kerusakan tablet Orange Peel Rockmus tersebut. Apa penyebab kerusakan tersebut? A. Kompresi cetakan yang terlalu tinggi. B. Pelumas salut yang tidak merata. C. Penggunaan bahan coating yang terlalu kental. D. Waktu pengeringan tablet yang terlalu lama. E. Suhu pengeringan proses coating yang terlalu rendah. Silakan dijawab teman-teman. Jawabannya adalah kondisi tablet yang dia kulit kasar seperti jeruk ya, atau nama lainnya Orange Peel Rockmus, itu adalah kondisi ketika kerusakan tablet salut pada permukaan yang terlihat kasar seperti kulit jeruk. Nah, penyebabnya itu ada beberapa, antara lain disebabkan karena penggunaan bahan coating yang terlalu kental sehingga dia menyebabkan tekstur yang kasar. Kalau tidak adalah suhu pengeringan yang terlalu tinggi pada proses penyalutan. Di soal adalah berarti selanjutnya nomor 5, bagian R&D akan mengembangkan produk antasida forte. Tiap 5 mili mengandung 600 mg LOH3, 600 mg MgOH2, dan 100 mg simeticon. Nah, menurut Pustaka, tiap 325 mg MgOH2 dapat menetralkan 11,1 mg mgHCl dan tiap gram AlOH3 dapat menetralkan 25 mgHCl. Berapa mg konsentrasi yang dapat dinetralkan pada sediaan tersebut?
Oke, silahkan dikerjakan. Nah, jawabannya adalah yang E, ada yang sama atau beda, teman-teman. Nah, pembahasannya adalah kita menghitung berapa penetralan tiap zat. Oke, di dalam soal ini ada dua zat ya, aluminium sama magnesium. Nah, untuk aluminium kita hitung terlebih dahulu. AlOH3-nya adalah zat yang digunakan 600 mg. Ini maaf tipe 600 mg. Kemudian dikalikan dengan 25 meg. Kenapa? Karena dia akan menetralkan 25 meg per 1 gram. Nah, 1 gramnya kita ubah menjadi 1000 mg, ketemulah 15 meg. Untuk MgOH2, teman-teman, MgOH2 berapa zat yang di dalam sediaan? 600 mg. Terus kesetaraannya berapa? Tiap 325 dapat menetralkan 11,1. Maka kita masukkan ke dalam perhitungan MgOH2 adalah 600 mg dikali 1,1 meg per 325 mg. Ketemunya adalah 20,49. Nah, ini di akhir akan ditambahkan, teman-teman. Jadi nanti hasil akhirnya 35,49 yang ini. Oke, soal selanjutnya. Analisa QC tuntas CBT sedang melakukan perhitungan kadar ALT pada sampel sediaan obat herbal terstandar dengan metode cawan dan diperoleh data sebagai berikut. Ya, datanya, berapa jumlah ALT dalam sediaan OHT tersebut? Ya, silahkan dikerjakan materi perhitungan ALT. Oke, kita bahas. Jadi, syarat perhitungan ALT adalah kita memilih satu tingkat pengenceran dengan nilai tertinggi, tetapi maksimal adalah 250. Nah, di tabel ini nilai tertinggi adalah 220 dan 230. Oke, dia memenuhi ya, karena dia tidak melebihi 250. Maka kita pilih satu tingkat pengenceran, yaitu pengenceran tingkat 10 minus 4. Kita masukkan rumusnya ALT adalah rata-rata dari koloni dikali 1 per faktor pengenceran. Nah, rata-rata koloni berapa? 220 ditambah 230 dibagi 2, kemudian dikali 1 faktor pengencerannya 10 pangkat minus 4. ALT jadinya 225 kali 10 pangkat 4 yang D. Selanjutnya, nomor 7. Industri obat tuntas CBT memproduksi sirup domperidon. Bagian produksi akan melakukan proses filling ke botol kaca 60 ml. Kelas ruangan apa yang digunakan untuk proses tersebut? Nah, akan dikerjakan dulu. Nah, untuk proses produksi dan filling, karena dia adalah sirup domperidon, di mana dia adalah sediaan non-steril. Kita ingat bahwa semua produksi sediaan non-steril itu berada di kelas E, maka jawabannya di kelas E. Selanjutnya nomor 8, industri farmasi tuntas CBT akan melakukan pengemasan bisoprolol 5 mg dalam ruang produksi gedung A di kelas E. Sebelumnya, ruangan tersebut digunakan untuk pengemasan obat kandesartan 8 mg. Petugas harus memastikan proses clean clearance sudah selesai sebelum produksi bisoprolol dimulai. Apa tujuan kegiatan clean clearance tersebut? A. Untuk menghindari pencampuran
produk atau mix up, B untuk menghemat biaya produksi, C memastikan kebersihan area, D menghemat waktu produksi, E memastikan area pengemasan tidak mengalami kerusakan pada mesin. Oke, jawabannya adalah yang A, menghindari percampuran produk atau mix up. Penjelasannya adalah teman-teman, tujuan dari line clearance ini adalah dalam suatu industri farmasi adalah untuk memastikan bahwa area produksi, peralatan, dan lingkungan kerja itu telah diperiksa, dibersihkan, dan disiapkan dengan benar sebelum memulai produksi baru. Nah, hal ini penting dilakukan untuk mencegah yang pertama, mencegah kontaminasi, dan mematuhi peraturan yang sudah sesuai dengan regulasinya. Nah, tujuannya apa? Mencegah kontaminasi silang antara produk. Yang kedua, menjamin kebersihan area. Yang ketiga, mencegah ketercampuran atau mix up antara produk A dengan produk B atau produk sebelum dengan produk sesudahnya. Oke, nomor 9. Industri farmasi tuntas CPT merancang gedung untuk produksi sediaan steril injeksi aminofilin dengan sistem tata udara kaskade. Sistem tersebut dibuat tekanan udara lebih tinggi pada kelas kebersihan yang lebih tinggi. Nah, apa tujuan sistem tekanan udara tersebut? A. Mencegah kontaminasi, yang mana area kebersihan lebih rendah tidak boleh mencemari area kebersihan yang lebih tinggi. B. Mencegah kontaminasi pada ruang produksi beta-laktam. C. Mencegah kontaminasi produk ke operator. D. Mencegah kontaminasi dari ruang ke lingkungan luar. Mencegah kerusakan pada produk. Oke, kita jawab bersama-sama ya. Jadi, apa itu yang dimaksud sistem tata udara kaskade? Sistem udara kaskade ini adalah sistem udara yang dia akan meningkat searah, teman-teman. Nah, kalau di gambar ini, dia dari 0, kemudian naik di ruang antara menjadi 7,8, naik lagi di ruang bersih lagi menjadi 15. Nah, ini meningkat, jadi arahnya bisa ke kanan atau ke kiri, tapi dia akan meningkat. Nah, tujuan tata udara kaskade ini adalah mencegah masuknya debu dan kontaminasi dari lingkungan luar ke penyangga dan dari penyangga ke ruangan. Nah, seperti gambar ya. Biasanya digunakan pada kelas kebersihan yang lebih tinggi ke lebih rendah, yang mana area kebersihan lebih rendah itu tidak boleh tercemari oleh kelas area yang lebih rendah. Aplikasinya pada sediaan non-beta laktam. Jadi jawabannya yang A. Kelas lebih rendah tidak boleh mencemari kelas yang lebih tinggi. Terus kemudian nomor 10, industri farmasi tuntas CPT sedang melakukan pengolahan limbah sebelum dilakukan pembuangan. Pengolahan limbah produk amoksisilin sebelum dibuang dilakukan penambahan larutan NaOH. Apa tujuan perlakuan tersebut? A. Menetralkan pH limbah. B. Membunuh bakteri. C. Untuk hidrolisis gugus beta-laktam. D. Untuk oksidasi gugus beta-laktam. E. Menurunkan pH limbah. Oke, jawabannya yang C ya, untuk hidrolisis gugus beta-laktam. Karena kita tahu teman-teman, amoksisilin merupakan antibiotik dengan gugus beta-laktam. Nah, gugus beta-laktam ini apabila dibuang langsung, dia dapat mencemari lingkungan dan berbahaya.
Oleh karena itu, sebelum dilakukan pembuangan limbah, diharuskan untuk mengolah limbah dengan cara pemecahan cincin beta-laktam. Ada beberapa cara untuk pemecahan cincin, antara lain yang pertama, dihidrolisis dengan menaikkan pH-nya dengan NaOH atau sodium karbonat Na2CO3. Itu opsi yang pertama yang paling aman. Kalau tidak dengan NaOH, bisa juga dihidrolisis dengan asam, tapi dikhawatirkan ipalnya rusak karena sifat asam itu kan korosif. Yang ketiga adalah hidrolisis dengan merkuri klorida, tetapi sisa merkurinya juga bisa berpotensi merusak lingkungan. Gitu ya, untuk nomor 10 tentang pengolahan limbah beta laktam. Selanjutnya nomor 11, industri farmasi tuntas CBT melakukan pembaharuan warna desain kemasan obat tanpa melakukan perubahan informasi pada labelnya. Sebelum obat tersebut beredar, harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Jenis registrasi apa yang harus dipenuhi? A. Registrasi baru, B. Registrasi ulang, C. Registrasi variasi mayor, D. Registrasi variasi minor, E. Registrasi variasi notifikasi. Oke, jawabannya adalah registrasi notifikasi. Jadi, apa saja yang dilakukan apabila ada perubahan harus registrasi notifikasi adalah perubahan yang berpengaruh minimal atau bahkan tidak berpengaruh sama sekali pada aspek khasiat, keamanan, mutu obat, serta tidak merubah informasi apapun pada sertifikat izin edar. Contohnya bisa penambahan atau perubahan logo pada perusahaan. Terus dari soal ini ada yang namanya apa tadi? Perubahan warna desain. Nah, itu kan cuma pada kemasan, tidak berpengaruh pada khasiat keamanan atau mutu obat. Jadi jawabannya yang variasi notifikasi. Selanjutnya nomor 12, bagian pengawas mutu suatu industri farmasi tuntas CPT mendapati banyak tablet yang di-reject pada tahap evaluasi kerapuhan. Dari data yang diperoleh, kerapuhan tablet rata-rata di atas 1,5%. Apakah eksipien yang Anda rekomendasikan untuk ditambahkan ke dalam formula sehingga dapat memperbaiki masalah di atas? A. Primogel, B. PVP, C. Laktosa, D. Magnesium stearat, E. Aerosil. Jawabannya yang B. PVP. Nah, kita bahas fungsi bahan, teman-teman. Jadi, karena kerapuhan tablet itu belum memenuhi persyaratan, syaratnya berapa? Di bawah 1 ya, viabilitas. Maka perlu dievaluasi adalah eksibien dari pengikatnya. Nah, yang di sini pengikat itu yang PVP. Yang A, primogel ini disintegran, kemudian laktosa sebagai pengisi atau diluent, magnesium stearat itu sebagai lubrikan, dan E, aerosil ini sebagai glidan. Nomor 13, bagian QC di suatu industri farmasi sedang melakukan analisa dexamethasone menggunakan KCKT. Pada saat dilakukan uji selektivitas, diamati terdapat dua puncak yang terdiri dari puncak pengontor, TR-nya 4,673 menit, lebar puncaknya 0,6, dan peak analitnya, TR muncul pada 9,255 menit, lebar puncaknya 1,6. Berapa resolusi sampel tersebut? Silahkan dikerjakan dulu. Oke, nah kita ingat rumus resolusi apa? 2 kali delta TR atau TR2 min TR1 per W1 per W2. 2 TR1 kita masukkan 9,255, TR2 4,673,
dibagi 1,6 plus 0,6 hasilnya adalah 4,17 yang B. Selanjutnya nomor 14, industri farmasi akan melakukan perhitungan parameter dosis maksimum yang tidak menimbulkan efek samping. Dalam studi klinis obat A diperoleh nilai LD50-nya adalah 2857 mg. Berapa nilai Noel? Oke, kita bahas nilai Noel rumusnya apa? Rumusnya adalah Noel sama dengan 70 dikali LD50 per 2000. Kalau ditanya ini 70 ini apa? Ini adalah bobot rata-rata dewasa. Nah, ini sudah menjadi ketentuan ya, nilainya 70 dan 2000 ini adalah ketentuan. Jadi rumusnya Noel sama dengan 70 dikali LD50 dibagi 2000. Noel sama dengan 70 dikali LD50-nya berapa? 2857 dibagi 2000. Hasilnya adalah 100 yang C, 100 mg per kilogram per hari. Selanjutnya nomor 15. Pasien Nyonya Y umur 30 tahun dengan tinggi badan 165 dan berat badannya 60 kg. Didiagnosa CA Mamai mendapat terapi dengan regimen siklofosfamid dosis 500 mg per meter persegi. Berapa BSA pasien? Akan dikerjakan terlebih dahulu. Oke, pembahasannya adalah rumus BSA apa? Rumus BSA atau LPT ya, sama saja BSA dengan LPT luas permukaan tubuh sama dengan berat badan dikali tinggi badan dibagi 3.600 kemudian diakar. Kita masukkan berat badannya 60, tinggi badan 165 per 3.600, hasilnya adalah 1,65. Oke, teman-teman. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami bahas pada pertemuan ini. Nah, nanti jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa dibagikan kepada teman-teman yang lainnya ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.